Kalau warga Jawa Timur, tahu nggak sih kalau kita mempunyai perda baru tentang penanggulangan bencana? Yuk kita bahas tentang Perda nomor 1 tahun 2026 yang mengubah perda sebelumnya. Pertama, sekarang urusan bencana bukan soal kejadiannya aja. Berdasarkan pasal 6 huruf B, kawasan rawan bencana kini ditetapkan sebagai acuan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis dan tata ruang wilayah. Artinya, setiap pembangunan gedung atau fasilitas umum di Jawa Timur wajib mempertimbangkan risiko bencana agar kita semua tetap aman. Kedua, aturannya lebih lengkap. Berdasarkan pasal 20, penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh pemerintah provinsi ini terdiri atas 3 tahapan yang jelas. Yang pertama adalah pra-bencana dengan pencegahan yang lebih matang. Kedua, tahap tanggap darurat saat kejadian bencana sampai pasca bencana untuk pemulihan secara total. Ketiga, ada istilah baru yang keren, namanya RADPRB. Berdasarkan pasal 1 angka 33, RADPRB adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, strategi, dan tindakan untuk mencapai sasaran pengurangan risiko bencana di tingkat daerah. Jadi, pemerintah sudah mempunyai strategi jemput bola untuk meminimalkan dampak sebelum bencana menyapa. Lebih lanjut, berdasarkan pasal 17, kedudukan susunan organisasi dan uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja BPPD ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga birokrasi kita makin simpel dan responsif. Aturan bukan hanya soal kertas, tapi soal keselamatan kita semua. Di Jawa Timur, ketangguhan terhadap bencana dimulai dari ketaatan pada aturan. Lalu, apa sih kewenangan pemerintah provinsi dalam aturan terbaru ini? Singkatnya, pemerintah provinsi merupakan nahkoda utama dalam menghadapi ancaman bencana. Pertama, berdasarkan pasal 46 ayat 2 dan 3, Gubernur berwenang menetapkan status keadaan darurat bencana untuk skala daerah yang terdiri atas 3 status: siaga darurat, tanggap darurat, hingga transisi darurat ke pemulihan. Gubernurlah yang memegang komando untuk memastikan bantuan dan personel bergerak cepat ke lokasi. Kedua, ini yang paling penting, yaitu perlindungan untuk kelompok rentan. Berdasarkan pasal 8A ayat 1 dan ayat 2, pemerintah provinsi wajib memberikan perlindungan bagi kelompok rentan yang terdiri atas penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, dan orang yang membutuhkan perlakuan khusus. Selain itu, berdasarkan pasal 8A ayat 1 huruf B, Gubernur juga mengkoordinasikan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana. Tidak boleh ada yang tertinggal. Yang ketiga, mari kita bahas mengenai manajemen bantuan dalam penanggulangan bencana daerah. Berdasarkan pasal 6 huruf G, Pemprov berwenang melakukan pengendalian, pengumpulan, dan penyaluran uang atau barang yang berada dalam daerah dan lintas daerah kabupaten atau kota. Tujuannya satu, bantuan sampai ke tangan yang tepat secara adil dan transparan. Pemerintah provinsi juga merupakan rumah bagi para relawan. Berdasarkan pasal 9A ayat 3, organisasi relawan penanggulangan bencana berkoordinasi dengan BPBD melalui sekretariat bersama agar semua aksi relawan di lapangan lebih terarah, efektif, dan saling menguatkan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur hadir bukan hanya untuk mengatur, tapi untuk memastikan setiap warga mendapatkan hak atas rasa aman. Warga Jawa Timur tahu nggak kalau ketangguhan sebuah daerah bukan cuma tugas dari pemerintah, melainkan tugas kita semua. Dalam peraturan daerah terbaru ini, peran masyarakat kini jadi jauh lebih penting. Yang pertama, Anda mempunyai hak untuk selamat. Berdasarkan pasal 7 ayat 1, tiap warga berhak mendapatkan pelindungan sosial dan rasa aman, pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta informasi yang akurat dari pemerintah. Jangan ragu untuk belajar dan bertanya tentang risiko bencana di tempat tinggalmu. Yang kedua, jadilah bagian dari solusi. Berdasarkan pasal 9A ayat 1 dan ayat 2, masyarakat dapat membentuk atau bergabung dalam organisasi relawan penanggulangan bencana yang dapat membantu penyebarluasan informasi kebencanaan, pencarian dan penyelamatan korban, penyelenggaraan dapur umum, penyaluran logistik, manajemen tempat evakuasi, hingga fasilitas pelayanan kesehatan fisik dan psikososial.
Yang ketiga, jangan lupakan kearifan lokal. Berdasarkan pasal 23 ayat 5 dan pasal 24 ayat 4, Rencana Penanggulangan Bencana dan RADPRB dapat memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat. Tradisi kita dalam menjaga alam dan sistem peringatan diri turun-temurun adalah modal berharga. Jaga lingkunganmu, karena alam yang terawat adalah pelindung terbaik kita dari bencana. Ingat, ada juga kewajiban. Berdasarkan pasal 96C ayat 3, masyarakat berperan aktif mulai dari memberikan masukan kebijakan, menjadi relawan, aktif dalam kegiatan desa atau kelurahan tangguh bencana, melakukan upaya pelindungan kelompok rentan, hingga mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Lindungi lingkungan bukan cuma soal hobi, tapi kewajiban hukum untuk mencegah bencana di masa depan. Mari jadi warga yang siaga, tanggap, dan tangguh. Warga Jatim, bencana memang tidak bisa kita hindari, tapi dampaknya dapat kita kurangi. Berdasarkan pasal 1 angka 18 Perda nomor 1 tahun 2026, mitigasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Simak 4 langkah mitigasi yang dapat kita lakukan. Langkah pertama, kenali resikomu. Berdasarkan pasal 24 ayat 2 huruf A, salah satu kegiatan pengurangan risiko bencana adalah pengenalan dan pemantauan risiko bencana. Setiap daerah punya potensi bencana yang berbeda. Cek peta risiko di lingkungan tempat tinggalmu melalui aplikasi atau situs resmi BPBD. Tahu risikonya? Berarti tahu cara menghadapinya. Langkah kedua, siapkan tas siaga bencanamu. Ini sejalan dengan semangat bahwa kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Pastikan di dalam tas ini sudah ada dokumen penting, obat-obatan pribadi, senter, makanan instan, dan air minum untuk minimal 3 hari ke depan. Letakkan di tempat yang mudah dijangkau ya. Langkah ketiga, pahami jalur evakuasi. Berdasarkan pasal 1 angka 19, tanggap darurat bencana mencangkup kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban. Jangan tunggu bencana, datang baru mencari jalur keluar. Simulasikan jalur evakuasi bersama keluarga di rumah dan tentukan titik kumpul yang paling aman. Langkah keempat, sharing sebelum sharing. Berdasarkan pasal 1 angka 17, peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan segera mungkin kepada masyarakat dari lembaga yang berwenang. Pastikan Anda hanya memantau informasi dari saluran resmi pemerintah seperti BPBD Jawa Timur atau BMKG. Jangan panik, tetap waspada. Ingat, mitigasi bukan soal ketakutan, tapi soal kesiapan. Dengan menyiapkan hari ini, maka selamatlah esok. Warga Jawa Timur, pada akhirnya, aturan penanggulangan bencana ini bukanlah sekedar pasal di atas kertas, melainkan merupakan bentuk kasih sayang dan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap nyawa di tanah ini mendapatkan pelindungan. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Berdasarkan pasal 96B ayat 1 dan ayat 2, penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan melalui kolaborasi pentahelix, yaitu kolaborasi harmonis yang melibatkan peran serta pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga usaha, dan media massa, yang dilaksanakan pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Selain itu, berdasarkan pasal 96D